Bab 1261. Di dalam gua, kepompong energi jahat telah membungkus Xiang Shaoyun. Dia tampak sedang mengalami semacam transformasi. Dia telah berada di gua ini selama sekitar 1 tahun. Dia tetap dalam keadaan yang sama. Tidak diketahui apa yang sebenarnya terjadi padanya. Suatu hari, kepompong hitam itu tiba-tiba retak. Aura yang kuat menyebar keluar darinya. Banyak lintah hancur hingga mati, dan yang selamat berhamburan ke segala arah. Badai energi iblis yang hitam menyapu gua seolah-olah bencana alam telah terjadi. Akhirnya, badai hitam itu berhenti, menampakkan sesosok orang. Orang itu tak lain adalah Xiang Shaoyun. Sebuah rune iblis yang jelas terlihat di dahinya, dan rambut panjangnya terurai di udara sementara matanya bersinar dengan pancaran yang mempesona. Aura jahat terpancar dari tubuhnya. Berdiri di sana, dia tampak agung sekaligus jahat, memberikan kesan yang sangat kontradiktif. Namun, pembawaan agung dan jahat yang dimilikinya juga membuatnya tampak jauh lebih menawan. Wanita manapun akan langsung terpikat begitu melihatnya. Ia pertama-tama mengusap dahinya sebelum melihat tubuhnya. Senyum sinis terbentuk di bibirnya saat ia berkata, darahku mungkin telah berubah sepenuhnya, tetapi aku masih memiliki tubuh manusia. Kecuali jika tubuhku juga berubah, aku masih sebagian manusia. Infus darah ini hanya untuk mengajariku cara menggunakan energi iblis. Aku masih tidak terlalu mirip iblis. Adapun rune ini, itu sebenarnya tidak penting. Hahaha. Tawanya riang tanpa beban. Ia tidak hanya lolos dari kematian, tetapi juga mengalami transformasi besar. Kekuatannya telah bertambah, dan transformasi iblis telah mengubah tubuhnya seperti teknik stimulasi batas, semakin memperkuat tubuh fisiknya. Tubuhnya kini setara dengan tubuh seorang Sudosein. Dengan meningkatkan kultivasinya lebih lanjut, ia akan dapat dengan mudah membentuk tubuh seorang Sein. Selama transformasi darahnya, ia juga menggunakan teknik stimulasi batas untuk lebih meningkatkan kekuatan darahnya dan mencapai tahap lautan kekuatan hidup. Ini adalah tahap kedua terakhir dari teknik stimulasi batasnya, satu tahap lagi menuju penguasaan penuh. Tahap lautan kekuatan hidup tidak hanya meningkatkan umur seseorang tetapi juga mengisi kembali darah seseorang dalam situasi kehilangan darah yang berlebihan. Singkatnya, bahkan tanpa pasokan dari luar, ia masih dapat dengan cepat menghasilkan dan mengisi kembali pasokan darahnya sendiri secara internal. Tentu saja, manfaat dari tahap ini hanya akan terlihat ketika dia mengalami cedera parah. Pada dasarnya, tahap ini berfungsi untuk mempercepat pemulihannya. Selain itu, semakin kuat daya hidup seseorang, semakin kuat pula kekuatan fisiknya. Adapun energi iblis yang mengkristal di dahinya, energi itu telah membentuk sesuatu yang berbeda dari semua iblis lainnya. Alih-alih inti iblis, ia telah membentuk mutiara iblis yang terhubung ke domain neter kekaisarannya. Keduanya saling melengkapi, dan domain neter kekaisarannya telah tumbuh jauh lebih kuat dari sebelumnya. Berdasarkan ingatan dalam garis keturunannya, dia mengetahui bahwa dia telah mencapai alam penguasa iblis tingkat ke-9. Dengan kata lain, jika dia hanya menggunakan energi iblis, dia sekuat penguasa iblis tingkat akhir. Dia bahkan memiliki lebih banyak energi iblis daripada energi astral. Alasan pertumbuhannya yang luar biasa adalah domain neter kekaisaran yang kuat, jiwa sucinya, dan kemurnian garis keturunannya. Tidak ada kekurangan energi iblis di sekitarnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia masih perlu lebih mengasah tubuhnya dan kurangnya pemahamannya tentang energi iblis, dia mungkin sudah bisa memasuki tingkat suci iblis sekarang. Setelah terbangun, Xiang Shaoyun tidak langsung meninggalkan gua. Ia mulai mengamati sekelilingnya karena merasa klan neter kekaisaran menyembunyikan beberapa harta karun di dalam gua tersebut. Setelah mengalami siksaan seperti itu dan bahkan darahnya pun berubah, ia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri jika tidak mendapatkan manfaat dari tempat ini. Gua itu dipenuhi energi jahat. Jarak pandang sangat terbatas, dan semua lintah tampaknya telah menghilang. Xiang Shaoyun menyebarkan indera domain neter kekaisarannya hanya untuk menemukan bahwa inderanya sangat terhalang. Dia tidak bisa melihat gua itu dengan jelas. Meskipun demikian, ia tetap menemukan bahwa ada banyak tulang dan kulit iblis di dalam gua itu. Jumlahnya sangat banyak sehingga ia sendiri pun terkejut. Tempat ini lebih mirip tempat pemakaman. Orang biasa manapun akan merasa gelisah melihatnya. Xiang Shaoyun bukanlah seorang pengecut. Dia juga telah banyak mengalami hal-hal buruk. Karena itu, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Tulang dan kulit di dalam gua itu semuanya milik iblis dunia bawah kekaisaran. Dia tidak tahu apakah mereka adalah orang-orang yang gugur dalam pertempuran atau orang-orang yang dihukum mati. Dia juga tidak peduli. Dia hanya ingin tahu apakah ada harta karun yang bisa ditemukan. Sayangnya, hanya orang mati yang dapat ditemukan di sini. Tidak ada harta karun yang terlihat. Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak pergi dengan kecewa,
dia menemukan sebuah barang tertentu tidak jauh dari situ. Dia bergegas dan meraih barang itu tanpa ragu-ragu. Apa ini? Gumam Xiang Shaoyun sambil menatap gumpalan hitam lembut di tangannya. Benda ini tidak tampak seperti batu. Rasanya seperti jantung hitam berisi darah merah gelap, dan lapisan bulu tipis tumbuh di sekitarnya. Secara keseluruhan, benda itu tampak seperti benda yang terbentuk dari darah iblis. Setelah mengamatinya beberapa saat, beberapa ingatan bangkit dari garis keturunannya. Pupil matanya menyempit saat dia bergumam, apakah ini jantung darah iblis? Jantung darah iblis pada dasarnya adalah perpaduan antara jantung iblis dan darah iblis. Itu adalah objek tingkat suci yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terbentuk. Ini adalah harta karun yang sangat menarik bagi setiap anggota klan Nether Kekaisaran. Dengan jantung darah iblis, seseorang dapat dengan cepat mencapai alam iblis suci. Itu karena jantung darah iblis ini sangat kuat dan mampu memperkuat tubuh dan garis keturunan seseorang. Bahkan bagi seorang Saint Iblis, jantung darah iblis akan tetap sangat membantu karena itu adalah darah yang mengkristal dari banyak iblis neraka kekaisaran. Itu juga dapat memungkinkan seorang Saint Iblis untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Sayangnya, Xiang Shaoyun baru saja menyelesaikan pertukaran darah dan menyelesaikan kultivasi iblisnya. Dia tidak akan bisa menyerap jantung darah iblis ini untuk saat ini. Namun, itu akan sangat membantu ketika dia mencoba memasuki alam iblis suci di masa depan. Tentu saja, dia masih belum sepenuhnya menerima kultivasi iblis. Dia bahkan tidak berniat menggunakan jantung darah iblis ini. Dia hanya menyimpannya karena dia tidak yakin apakah dia akan membutuhkannya di masa depan. Tanpa disadarinya, jantung darah iblis yang secara tidak sengaja dia temukan ini akan memainkan peran penting dalam membantu seseorang yang dekat dengannya di masa depan. Saatnya pergi. Aku sangat berharap bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, gumam Xiang Shaoyun sambil terbang menjauh. Bab 1262. Setelah meninggalkan gua, Xiang Shaoyun melihat tumpukan tulang iblis di sekelilingnya. Tempat itu memberinya kesan yang sangat suram. Apakah disinilah klan Nether Kekaisaran mengubur orang mati, gumam Xiang Shaoyun. Saat ia melihat sekeliling, ia melihat pegunungan yang tak terhitung jumlahnya, megah dan spektakuler. Itu jelas merupakan pegunungan tertinggi yang pernah dilihatnya seumur hidup. Tanaman iblis tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya menghiasi lanskap. Hanya dengan sekilas pandang saja sudah cukup baginya untuk melihat beberapa tanaman tingkat suci. Ia bahkan melihat beberapa tanaman tingkat dewa. Sebelum ia sempat pulih dari keterkejutannya, sebuah kekuatan tertentu turun dari langit dan menyeretnya pergi. Dunia berputar di sekelilingnya. Setelah beberapa saat, ia muncul di istana Nether Kekaisaran. Dia tahu bahwa Raja Nether akan segera menjatuhkan vonis kepadanya. Benar saja, Raja Nether muncul. Tatapannya yang menindas tertuju pada Xiang Shaoyun, menembus dirinya sepenuhnya. Setelah beberapa saat, Raja Nether berkata, "Kau tidak lagi memiliki darah manusia. Kau juga telah membangkitkan kemampuan klan kami. Sekarang kau boleh menjadi pangeran ke-19. Xiang Shaoyun terdiam sebelum berkata, "Aku tidak keberatan. Tapi aku harap kau bisa berjanji untuk mengizinkanku bertemu ibuku." Xiang Shaoyun bukanlah orang yang berhati dingin. Ia sangat merindukan untuk bertemu ibunya yang belum pernah ia temui sebelumnya. Ia ingin tahu seperti apa rupa ibunya. Tidak pernah bertemu ibunya adalah salah satu penyesalan terbesarnya dalam hidup ini. Kau dan ibumu sama-sama memiliki garis keturunan purba langka dari klan kami. Sayangnya, ibumu dipenjara di istana yang terbengkalai karena kesalahan yang telah dilakukannya. Selama kau bersumpah untuk mengabdi sebagai pangeran klan kami, kau akan dapat membebaskannya, kata Raja Nether. Xiang Shaoyun bersumpah tanpa ragu, aku bersedia menjadi pangeran klan Nether Kekaisaran. Jika aku berani melawan klan, semoga aku mati oleh pembalasan surgawi. Tepat setelah ia mengucapkan sumpah itu, guntur bergemuruh di langit, membuatnya terkejut. Ia berseru dalam hati, itu hanya sumpah biasa. Tolong jangan anggap terlalu serius. Bagus sekali. Sumpah yang diucapkan di istana ini akan mengikat nasib klan kita padamu. Jika kau melanggar sumpahmu dan mencelakai dirimu sendiri, kau akan menanggung pembalasan yang telah kau sebutkan dalam sumpahmu, kata Raja Nether. Lalu dia melemparkan sebuah benda ke arah Xiang Shaoyun. Ketika Xiang Shaoyun melihat bahwa benda itu adalah ikat kepala naga jiwa Nether, dia menerimanya tanpa berpikir panjang. Ini adalah harta karun dari klan kami. Karena ia telah mengakuimu sebagai tuannya, maka ini milikmu. Gunakanlah dengan baik. Semoga kau menyebarkan kekuatan klan kami ke seluruh penjuru, kata Raja Nether sebelum melambaikan tangannya dan mengantar Xiang Shaoyun pergi. Setelah meninggalkan istana, Xiang Shaoyun berseru, kau belum memberitahuku bagaimana cara bertemu ibuku. Semuanya sudah diatur untukmu.
Seseorang akan segera memberitahumu, suara Raja Nether terdengar lantang. Benar saja, Ming Qigeng muncul di samping Xiang Shaoyun dan dengan hormat berkata, saya memberi salam kepada pangeran ke-19. Xiang Shaoyun masih mengingat Ming Qigeng. Dia bertanya, apakah kau akan membawaku kepada ibuku? Ya, silakan ikut denganku, pangeran ke-19, kata Ming Qigeng. Setiap pangeran membutuhkan pengakuan keluarga kerajaan untuk diangkat secara resmi menjadi pangeran. Namun, belum pernah ada yang diangkat secara resmi oleh Raja Nether seperti Xiang Shaoyun. Ia bahkan diizinkan untuk melewatkan upacara-upacara resmi. Raja Nether memegang kekuasaan absolut di klan tersebut. Tidak seorang pun berani menentang kata-katanya. Dengan demikian, bahkan tanpa melakukan ritual yang diperlukan, Xiang Shaoyun sudah secara resmi dianggap sebagai pangeran klan. Sebagai seseorang di alam dewa, Ming Qigeng tentu memiliki status yang tinggi. Namun, bahkan seseorang seperti dia pun senang melayani sebagai bawahan pangeran ke-19. Lagi pula, pangeran ke-19 ini adalah seseorang dengan garis keturunan purba. Sebagai seorang penguasa iblis biasa, dia telah membangkitkan 3 kemampuan. Masa depannya tak terukur. Perlu diketahui bahwa bahkan putri kecil legendaris dari masa lalu pun baru membangkitkan kemampuan ketiganya setelah menjadi Saint Iblis. Perbedaan waktu dalam membangkitkan kemampuan seseorang tidak boleh diremehkan. Seringkali, itu merupakan indikasi seberapa tinggi seseorang akan mencapai di masa depan. Saat melakukan perjalanan bersama Ming Qigeng, Xiang Shaoyun menjadi gugup. Dari darahnya, ia dapat merasakan bahwa ia sedang mendekati kerabatnya. Itulah alasan mengapa ia mulai merasa cemas. Apakah dia akan mengenali saya, pikir Xiang Shaoyun dalam hati. Di sebuah istana yang terbengkalai, seorang wanita gila sepertinya merasakan sesuatu. Ia merangkak berdiri dan mulai berteriak, anakku. Anakku akan datang. Ya, dia pasti akan datang. Bebaskan aku. Bebaskan aku. Ia menangis berulang kali dan menyerbu pintu istana berulang kali. Sayangnya, ia tidak punya cara untuk keluar. Pada saat itu, sesosok muncul dari sudut ruangan. Tidak ada yang bisa mendeteksi kedatangannya. Sosok itu berperilaku aneh. Ia terus menggeliat saat perlahan mendekati wanita itu. Karena wanita itu tidak dalam keadaan pikiran yang jernih, ia sama sekali tidak menyadari keberadaan sosok tersebut. Suara mendesing. Ketika sosok itu mendekati wanita tersebut, tiba-tiba sosok itu mengirimkan gumpalan kegelapan dan menelan wanita itu. Wanita itu akhirnya bereaksi, tetapi sudah terlambat. Dia terjebak dalam kegelapan, dan semua kekuatannya meninggalkannya saat kegelapan mulai melahap energinya. Jika ini terjadi di masa lalu, dia bahkan tidak akan melawan dan akan dengan senang hati menerima kematian. Tetapi sekarang anaknya telah kembali, dia tidak ingin mati. Dia masih ingin melihat anaknya. Aku tidak ingin mati. Aku ingin melihat anakku, dia meraung dan melepaskan kekuatan garis keturunannya. Runenya bersinar terang, memecahkan segel di tubuhnya. Domain Nether kekaisarannya meledak dan menyelimuti sosok itu di dalamnya. Namun, sosok itu sangat tegas. Ia segera memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri dan wanita itu. Wanita itu baru saja pulih kekuatannya dan karenanya sama sekali tidak siap. Ledakan diri sosok itu menghancurkan wilayah kekuasaannya, melukainya juga. Anehnya, kekuatan gelap itu berkumpul kembali sebelum menelan wanita itu sekali lagi. Dengan sisa kekuatan terakhirnya, wanita itu memanggil gerbang Yin Nether dalam upayanya untuk mengalihkan kekuatan gelap. Sayangnya, dia jauh lebih lemah dibandingkan sebelumnya. Dia bahkan tidak bisa menjaga gerbang itu tetap aktif. Kekuatan gelap berhasil menjebaknya. Tepat ketika wanita itu hampir sepenuhnya dimangsa, Ming Qigeng dan Xiang Shaoyun tiba di istana yang sepi. Ibuku dalam bahaya. Sebuah firasat buruk tiba-tiba muncul dalam diri Xiang Shaoyun. Ming Qigeng juga merasakan sesuatu. Dia segera bergegas ke istana bersama Xiang Shaoyun. Bab 1263. Ming Qigeng adalah seorang ahli kekuatan alam dewa. Dengan kecepatannya yang luar biasa, ia mampu langsung muncul di istana yang sepi bersama Xiang Shaoyun. Sosok di istana itu menghilang tanpa suara, hanya menyisakan seorang wanita yang sekarat tergeletak di tanah. Dengan indera yang tajam, Ming Qigeng mampu merasakan sosok itu. Dia meraung, penyintas klan pemangsa kegelapan, tunjukkan dirimu. Ming Qigeng sangat gagah berani, langsung menutup seluruh area sebelum meraih sebuah titik tertentu. Sebelum sosok itu bisa melarikan diri, Ming Qigeng menangkapnya. Tepat ketika Ming Qigeng hendak menyeret sosok itu kembali, sosok itu tiba-tiba meledak lagi. Kau pikir kau bisa bersembunyi dariku dengan trik ini? Naif. Ming Qigeng mencibir dan melambaikan kedua tangannya, mengirimkan ledakan itu menjauh. Setiap kekuatan yang dihasilkan dari ledakan itu bertabrakan dengan keras satu sama lain.
Ratapan menggema di udara saat darah menyembur, dan kemudian setiap tetes darah menguap. Ming Qigeng menghela napas lega dan berkata, ternyata ada seorang penyintas klan pemangsa kegelapan di klan kita. Apakah mereka sudah kembali? Jika ya, ini akan menjadi masalah yang jauh lebih besar. Saat Ming Qigeng tenggelam dalam pikirannya, Xiang Shaoyun tiba di hadapan wanita yang tergeletak di tanah. Ketika ia merasakan bahwa kekuatan hidup wanita itu hampir tidak ada, air mata mengalir tak terkendali dari matanya. Sebuah suara keluar dari lubuk hatinya, ibu. Ia mampu merasakan bahwa wanita itu adalah ibunya. Namun, ia tidak merasakan adanya kehidupan dalam diri wanita itu. Kesedihan yang luar biasa melanda dirinya, begitu hebatnya hingga ia bahkan tidak bisa berbicara. Ming Qigeng menghampiri wanita itu dan berkata dengan menyesal, putri kecil itu disergap oleh klan pemangsa kegelapan. Bisakah dia diselamatkan? Tanya Xiang Shaoyun sambil menggertakkan giginya. Ming Qigeng menggelengkan kepalanya. Klan pemakan kegelapan dapat melahap semua kekuatan kegelapan. Segala sesuatu dalam diri putri kecil itu telah dilahap, termasuk darah jantungnya. Bahkan Raja Nether pun tidak dapat menyelamatkannya sekarang. Turut berduka cita, Pangeran ke-19. Konfirmasi itu menghantam hati Xiang Shaoyun seperti guntur, hampir membuatnya pingsan karena kesedihan. Dia bisa merasakan bahwa ibunya tidak lagi memiliki kekuatan hidup, tetapi dia masih menyimpan sedikit harapan. Harapan itu hancur ketika seorang dewa iblis mengkonfirmasi bahwa ibunya tidak dapat diselamatkan. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Dia bahkan belum melihatku. Bagaimana mungkin dia mati? Dia sudah tidak memiliki darah jantungnya lagi, tetapi aku memiliki jantung iblis tambahan. Aku pasti bisa menyelamatkannya, kata Xiang Shaoyun. Dia tidak bisa menerima kenyataan dan mengeluarkan jantung darah iblis itu sebelum memberikannya kepada ibunya. Jantung darah iblis. Bahkan Ming Qigeng berseru kaget saat melihat benda di tangan Xiang Shaoyun. Ia dapat merasakan bahwa jantung ini terbuat dari darah iblis kekaisaran. Ia tidak tahu dari mana Xiang Shaoyun mendapatkannya. Apakah itu hadiah dari Raja Neraka? Ia tidak bertanya. Ia percaya bahwa bahkan dengan jantung darah iblis itu, masih tidak ada harapan bagi putri kecil itu. Dia sudah mati. Bagaimana mungkin orang mati menyerap energi di dalam jantung darah iblis? Sebuah keajaiban kemudian terjadi di depan matanya. Saat rune Xiang Shaoyun berdenyut, kekuatan tertentu menyebar dan terhubung dengan rune ibunya. Rune ibunya aktif, memberinya secercah kehidupan. Dan dengan secercah kehidupan itu, dia mulai menyerap energi jantung darah iblis. Secercah kehidupan itu hanya bisa terwujud karena wanita itu adalah kerabat Xiang Shaoyun. Mungkin takdir tidak menghendaki kehidupan ibunya berakhir di sini, itulah sebabnya ia tiba pada waktu yang begitu kebetulan. Jika ia datang lebih lambat, tidak akan ada harapan lagi untuk ibunya. Semuanya baik-baik saja sekarang, Pangeran. Biarkan putri kecil itu menyerap jantung itu sendiri. Dia akan pulih seiring waktu, kata Ming Qigeng. Xiang Shaoyun dapat merasakan kesembuhan ibunya. Karena itu, ia melepaskannya. Namun, ibunya masih memeganginya erat-erat, tidak mau melepaskannya. Xiang Shaoyun tidak berani bergerak karena takut mengganggu penyerapan hati ibunya. Ia juga merasakan sensasi aneh yang berasal dari tangan yang memeganginya. Itu adalah sensasi hangat, sensasi yang sama yang ia rasakan ketika ayahnya dengan lembut membelai wajahnya saat kecil. Ini adalah sensasi yang hanya bisa diberikan oleh kerabat. Tidak ada seorang pun yang bisa meniru sensasi yang sama. Ketika Ming Qigeng melihat itu, dia tidak punya pilihan selain berjaga untuk mereka. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Klonnya telah dikirim untuk melapor ke klan tentang penyusupan klan pemakan kegelapan. Kemunculan klan pemakan kegelapan adalah masalah besar, karena kembalinya mereka bisa membawa malapetaka. Klan Nether Kekaisaran harus menangani ini dengan hati-hati. Sebagai salah satu dari 4 klan iblis terpenting, klan pemakan kegelapan seharusnya juga memerintah wilayah iblis bersama 3 klan lainnya. Mengapa klan Nether Kekaisaran begitu memusuhi mereka? Sebenarnya, klan pemakan kegelapan terlalu ambisius. Salah satu kemampuan mereka sangat dahsyat, memungkinkan mereka untuk melahap semua kekuatan kegelapan dan memperbudak semua ras. Di masa lalu, klan pemangsa kegelapan hanya memperbudak beberapa iblis rendahan. Namun, mereka tidak puas dengan itu dan mulai memperbudak 3 klan iblis utama lainnya, dengan tujuan menjadi penguasa tunggal wilayah iblis. Pada akhirnya, 3 klan utama lainnya bergabung dan memusnahkan klan pemangsa kegelapan. Sejak saat itu, klan pemangsa kegelapan lenyap dari 7 lapisan alam iblis. Namun, ketiga klan utama tersebut juga mengalami kerugian besar selama pembersihan tersebut. Itulah mengapa dunia permukaan menikmati kedamaian begitu lama hingga pergerakan klan naga iblis baru-baru ini. Klan pemangsa kegelapan ditakuti bahkan oleh 3 klan utama lainnya.
Apakah kemunculan satu anggota klan pemangsa kegelapan ini merupakan pertanda bahwa seluruh klan juga akan muncul kembali? Ming Qigeng pusing hanya memikirkan kemungkinan itu. Adapun Xiang Shaoyun, ia sepenuhnya terfokus pada ibunya. Di balik rambutnya yang acak-acakan, tampak wajah pucat dan kusam. Dari fitur wajahnya yang khas, ia dapat melihat bahwa ibunya dulunya adalah wanita yang sangat cantik. Rune di dahinya membuatnya tampak semakin mempesona. Jika bukan karena rune di dahinya, orang akan mengira dia benar-benar manusia. Xiang Shaoyun bersukacita karena ibunya berpenampilan seperti ini, tidak seperti iblis-iblis jelek lainnya. Tentu, seorang anak seharusnya tidak terlalu peduli dengan penampilan ibunya, tetapi dia tidak bisa tidak khawatir bahwa mereka akan terlihat terlalu berbeda satu sama lain karena ibunya berasal dari spesies yang sama sekali berbeda. Bab 1264 Ming Fu. Itulah nama ibu Xiang Shaoyun, putri kecil klan Nether Kekaisaran sebelumnya. Dia membawa harapan klan pada generasinya. Dengan garis keturunan yang luar biasa kuat, bahkan Raja Nether pun yakin dia akan menjadi Raja Nether berikutnya. Sayangnya, dia mengambil jalan yang salah dan memulai hubungan terlarang dengan seorang manusia. Dia bahkan telah melahirkan seorang anak dengan manusia itu. Masa depannya pun hancur. Ming Fu tidak menyangka bahwa dia akan diserang oleh klan pemangsa kegelapan ketika putranya akhirnya tiba. Kekuatannya telah disegel, membuatnya tak berdaya. Meskipun dia kemudian berhasil membebaskan diri dari segel tersebut, dia tetap tidak bisa menghindari kematian. Untungnya, Xiang Shaoyun tiba tepat waktu. Dia bahkan tahu cara menggunakan runenya dan memiliki jantung darah iblis. Dengan demikian, dia mampu memulihkan sedikit nyawanya. Dengan cara ini adalah bukti bahwa takdir belum menghendaki hidupnya berakhir. Ming Fu memiliki tekad yang kuat untuk hidup. Dia bisa merasakan bahwa anaknya kini berada di sampingnya. Sensasi yang berasal dari darahnya sendiri bukanlah sesuatu yang salah. Dia harus pulih secepat mungkin. Dengan sekuat tenaga, dia menyerap jantung darah iblis. Tubuhnya pulih dengan cepat, dan akhirnya, dia membuka matanya. Orang pertama yang dilihatnya adalah Xiang Shaoyun. Sejenak, dia mengira sedang melihat Xiang Yangsan. Dia memanggil, "Kakak Zan." "Tidak, saya putranya, Xiang Shaoyun," jawab Xiang Shaoyun dengan nada emosional. Akhirnya, pikiran Ming Fu kembali jernih. Dia meraih tangan Xiang Shaoyun dan berteriak, "Kau putraku. Kau putraku." Lalu dia menarik Xiang Shaoyun ke dalam pelukannya dan menangis terseduh-seduh. Anakku tersayang, akhirnya aku melihatmu, akhirnya." Kesedihannya, kerinduannya, semua perasaannya meledak seperti banjir, menghadirkan reuni yang mengharukan. Xiang Shaoyun pun tak bisa menahan diri lagi. Terisak-isak karena emosi, ia berseru, "Ibu." Sejak kecil, ia selalu ingin memanggil ibunya. Ia tidak pernah mendapatkan kesempatan itu. Dan akhirnya, keinginannya terpenuhi. Ming Qigeng dengan bijaksana pergi. Mereka adalah iblis, tetapi mereka bukannya tanpa emosi. Sebaliknya, perasaan yang mereka miliki terhadap sesama anggota klan sama kuatnya dengan perasaan yang bisa dimiliki manusia satu sama lain. Setelah menangis beberapa saat, Ming Fu akhirnya melepaskan Xiang Shaoyun. Dia mengamati Xiang Shaoyun dari atas ke bawah sebelum dengan lembut mengelus pipinya. "Anakku, akhirnya aku bisa melihatmu. Sekalipun aku harus mati setelah ini, aku tidak menyesal." Xiang Shaoyun menggenggam tangan ibunya erat-erat dan berkata, ibu tidak akan mati. Kita masih harus bersatu kembali dengan ayah. Kita tidak akan lagi terpisah. Ini bukan hanya harapannya, tetapi juga tujuannya. Ya, keluarga kita akan berkumpul kembali, kata Ming Fu dengan nada emosional. Xiang Shaoyun menyeka air matanya dan berkata, "Ibu, ini sangat berat bagimu. Mari kita tinggalkan tempat terkutuk ini. Aku seorang pendosa. Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini," kata Ming Fu dengan sedih. "Nak, pergilah. Aku sudah cukup senang bisa bertemu denganmu sekali ini saja. Jangan tinggal. Pergilah." "Ibu, menurutmu aku bisa pergi dengan mudah setelah datang ke sini?" tanya Xiang Shaoyun. Kata-katanya sepertinya mengingatkan Ming Fu pada sesuatu. Setelah berpikir sejenak, dia panik dan bertanya, "Nak, apakah kau ditangkap oleh klan?" "Tidak, aku akan memohon kepada mereka untuk membebaskanmu. Kau tidak bisa tinggal di sini dan menderita bersamaku." Setelah menderita penyiksaan selama bertahun-tahun, kondisi mentalnya menjadi sangat tidak stabil. Xiang Shaoyun menghentikannya dan berkata, "Ibu, dengarkan aku." Kata-katanya berhasil menenangkannya. Dengan ekspresi serius, Xiang Shaoyun berkata, "Aku sekarang adalah pangeran ke-19 dari klan Nether Kekaisaran. Aku diangkat langsung oleh Raja Nether sendiri. Beliau juga telah setuju untuk membiarkanku membawamu keluar dari tempat ini.
Ming Fu sangat terkejut hingga tak bisa berkata apa-apa. Siapakah Raja Nether itu? Dia adalah penguasa tertinggi klan. Orang biasa bahkan tidak akan punya kesempatan untuk bertemu dengannya. Bahkan seorang pangeran atau paman kekaisaran pun tidak akan memenuhi syarat untuk sering bertemu dengannya. Putranya diangkat menjadi pangeran secara pribadi oleh orang seperti itu. Sungguh suatu kemuliaan. Kau pangeran ke-19. Apakah kau sudah sepenuhnya membangkitkan garis keturunanmu? Tanya Ming Fu. Xiang Shaoyun mengangguk. Ya, aku mungkin memiliki tubuh manusia, tetapi darahmu mengalir dalam diriku. Aku telah membangkitkan ketiga kemampuan itu. Wajar jika aku menjadi pangeran ke-19. Xiang Shaoyun sudah menerima takdirnya. Karena dia tidak bisa menentang Raja Nether, dia sebaiknya memanfaatkan keadaan sulitnya saat ini sebaik mungkin. Bagaimanapun, dia akan mendapatkan dukungan klan Nether kekaisaran dengan identitasnya sebagai seorang pangeran. Dia bahkan bisa membebaskan ibunya. Adapun bagaimana dia akan menghadapi manusia, itu adalah masalah yang harus dipecahkan di masa depan. Bahkan jika dia harus menjadikan seluruh dunia sebagai musuhnya, dia tetap akan bersatu kembali dengan ibunya. Nak, ini sangat berat bagimu, kata Ming Fu sambil menggenggam tangan Xiang Shaoyun erat-erat. Ibu, fokuslah menyerap jantung darah iblis dan pulihkan diri. Kita masih punya banyak waktu bersama di masa depan, kata Xiang Shaoyun. Ming Fu setuju pelan. Kemudian dia fokus dan terus menyerap jantung darah iblis. Jantung darah iblis itu telah mengumpulkan darah dari anggota klan Nether kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya. Itu sangat cocok untuk Ming Fu. Dengan kekuatan yang tersembunyi di dalam jantung itu, Ming Fu mendapatkan kembali kekuatannya dengan bantuannya. Runenya berdenyut berulang kali, memancarkan cahaya yang mempesona saat darahnya bergejolak. Aura yang kuat meledak dari dirinya, dan penampilannya secara bertahap menjadi lebih muda. Kekuatan hidup di tubuhnya juga tumbuh melimpah. Xiang Shaoyun berdiri diam di sampingnya dan menunggu hingga ia pulih, terus memikirkan langkah selanjutnya. Ia telah berhasil menemukan ibunya, tetapi meninggalkan klan Nether kekaisaran masih merupakan masalah rumit yang harus dipecahkan. Jika suatu hari nanti kekuatanku melebihi Raja Nether, hidupku akhirnya akan sepenuhnya berada dalam kendaliku, pikir Xiang Shaoyun sambil menghela napas. Dahaganya akan kekuatan semakin besar. Hanya dengan menjadi orang terkuat yang ada, ia akan memiliki kendali penuh atas takdirnya. Terlepas dari apakah itu di alam iblis, di dunia permukaan, atau di alam semesta, kekuatan akan selalu menjadi jaminan terbesar atas kebebasan seseorang. Xiang Shaoyun tidak ingin tetap berada dalam posisi reaktif. Ia hanya bisa terus berkembang. Ia tidak hanya harus mendapatkan kembali kekuatan kehidupan sebelumnya, tetapi juga harus melampaui kekuatannya sebelumnya. Ia harus mencapai puncak kultivasi. Semua yang telah dialaminya baru-baru ini semakin memperkuat tekadnya dalam kultivasi. Untuk saat ini, dia akan tetap menjadi pangeran. Namun, dia mungkin tidak akan selamanya menjadi pangeran. Dia bersumpah untuk menjadi eksistensi di luar Nether Monarch. Dia ingin membawa ibunya keluar dari tempat ini dan mencari ayahnya. Dia ingin keluarganya bersatu kembali. Selama aku masih hidup, akan selalu ada harapan, pikir Xiang Shaoyun sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Bab 1265. Akhirnya, Ming Fu pulih sepenuhnya. Ia tidak hanya mendapatkan kembali kekuatannya, tetapi juga menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Jika bukan karena ia baru saja lolos dari kematian, jantung darah iblis mungkin akan langsung mendorongnya ke alam berikutnya. Karena ia telah menyerah pada dirinya sendiri selama bertahun-tahun, hanya dengan mendapatkan kembali seluruh kekuatannya saja sudah merupakan bukti betapa ajaibnya jantung darah iblis itu. Rambut panjangnya terurai lembut, memperlihatkan wajah yang benar-benar cantik. Tubuhnya yang dulunya lemah juga telah pulih, dengan lekuk tubuh di tempat yang tepat. Dari sudut pandang manapun, dia adalah seorang wanita muda yang sudah menikah dan sangat cantik. Tidak heran mengapa, bahkan sebagai manusia, Xiang Yangzan pernah terpikat padanya di masa lalu. Jadi mengapa Xiang Yangzan dan Ming Fu pernah bersama di masa lalu? Sebenarnya, sifat Ming Fu yang sulit diatur memainkan peran penting dalam hal itu. Sebagai putri kecil dari klan Nether Kekaisaran, dia memiliki bakat paling luar biasa di antara teman-temannya. Seluruh klan menyayanginya, menyebabkan dia tumbuh menjadi wanita yang nakal dan sulit diatur. Suatu hari, dia memutuskan untuk pergi ke lapisan atas alam iblis untuk menyaksikan sendiri bagaimana rupa manusia. Dia juga ingin menguji kemampuannya melawan beberapa manusia dan melihat seberapa kuat manusia itu. Akhirnya, dia bertemu Xiang Yangzan di lapisan kelima. Saat itu, Xiang Yangzan adalah seorang pemuda yang bersemangat tinggi. Dia gagah berani dan kuat, membunuh banyak iblis kuat saat melintasi alam iblis. Bahkan di tempat berbahaya seperti lapisan kelima,
dia mampu bepergian tanpa hambatan, seolah-olah dia adalah ikan yang kembali ke air. Ming Fu pun menantangnya. Keduanya berimbang, tetapi akhirnya Ming Fu mengalahkannya dengan 3 kemampuannya. Alih-alih membunuhnya, ia mencoba menundukkannya. Menurutnya, itu membuat segalanya jauh lebih menarik. Lagi pula, ia juga menganggap pria itu tampan. Karena itu, ia tidak ingin membunuhnya. Siapa sangka bahwa pengampunannya adalah awal dari hubungan yang penuh tragedi. Setelah menangkapnya, dia terus-menerus memerintahnya dan memperlakukannya dengan buruk dalam berbagai cara. Dia hanya bisa menahan penghinaan itu sambil menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Atau, lebih tepatnya, dia menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Lagi pula, itu adalah pertama kalinya dia menderita perlakuan buruk seperti itu setelah mulai berlatih kultivasi. Suatu hari, Ming Fu diserang oleh beberapa ahli manusia, termasuk seorang ahli alam kelahiran kembali. Akibatnya, pengawal Ming Fu teralihkan perhatiannya. Saat pertempuran berkecamuk, Ming Fu membawa Xiang Yangzhan ke suatu tempat yang dipenuhi kabut beracun untuk bersembunyi. Tanpa mereka sadari, kabut beracun itu memiliki efek afrodisiak. Mereka secara tidak sengaja menghirup racun tersebut dan melakukan hubungan seksual. Dapat dikatakan bahwa tindakan itu tidak disengaja bagi keduanya. Setelah kesadarannya pulih, Ming Fu ingin membunuh Xiang Yangzhan untuk meredakan kebenciannya. Namun, Xiang Yangzhan malah menemukan kesempatan untuk melepaskan diri dari kendali Ming Fu dan menangkapnya. Peran mereka pun berbalik, dan Ming Fu menjadi tawanannya. Xiang Yangzhan juga ingin membunuhnya. Bagaimanapun, dia adalah iblis. Namun, dia tidak tega melakukannya. Setelah menghabiskan waktu bersama, dia menyadari bahwa iblis ini ternyata tidak sejahat yang disangkanya. Dia cantik, menggemaskan, dan seseorang yang pernah tidur dengannya. Pada dasarnya, dia sudah menjadi wanitanya. Maka, Xiang Yangzhan yang pemberani memutuskan untuk membawa Ming Fu kembali ke dunia permukaan. Hilangnya Ming Fu menyebabkan klan Neter Kekaisaran mengerahkan seluruh lapisan kelima untuk mencari keberadaannya. Karena itu, Xiang Yangzhan menghadapi banyak pengejar ketika ia mencoba pergi bersama Ming Fu. Jika bukan karena kekuatan tempurnya yang luar biasa, ia pasti sudah terbunuh. Pada periode itulah Ming Fu perlahan jatuh cinta pada Xiang Yangzhan. Akhirnya, ketika Xiang Yangzhan hampir dibunuh, dia menghentikan para iblis dan memerintahkan mereka untuk mundur. Keduanya kemudian mulai menghabiskan waktu bersama sebagai pasangan. Mereka bahkan melupakan identitas masing-masing. Selama waktu itu, Ming Fu hamil. Xiang Yangzhan sangat gembira. Dia ingin membawanya kembali ke dunia permukaan, tetapi dia juga takut semua manusia akan mengincarnya. Karena itu, mereka hanya bisa menunggu sampai dia melahirkan anak di dalam alam iblis. Namun, kelahiran anak itu telah menciptakan fenomena besar. Hantu-hantu makhluk mistis seperti dewa, iblis, naga, harimau, phoenix, kura-kura, dan kilin muncul. Fenomena itu adalah bukti bakat mengerikan anak tersebut, dan menarik perhatian Raja Neter. Para ahli klan Neter Kekaisaran dikirim untuk membawa Ming Fu kembali ke klan. Dia ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan begitu, hubungan Ming Fu dengan Xiang Yangzhan terungkap. Dia secara pribadi menghentikan anggota klannya sambil menyuruh Xiang Yangzhan untuk melarikan diri bersama anak mereka. Hanya dengan cara itulah Xiang Yangzhan nyaris berhasil meloloskan diri. Xiang Yangzhan tentu saja enggan meninggalkan Ming Fu. Tetapi demi anak mereka, dia harus pergi. Setelah menghadapi berbagai bahaya, dia akhirnya meninggalkan alam iblis bersama Xiang Shaoyun. Ming Fu menceritakan semua ini kepada Xiang Shaoyun setelah ia pulih dari luka-lukanya. Xiang Shaoyun menghela napas memikirkan penderitaan yang dialami orang tuanya selama bertahun-tahun. "Nak, apakah ayahmu baik-baik saja?" tanya Ming Fu. Xiang Shaoyun tidak berani mengatakan yang sebenarnya padanya. Dia tersenyum dan menjawab, "Ayah baik-baik saja. Dia masih sendirian. Aku sudah memintanya untuk mencarikanku ibu tiri, tetapi dia menolak. Dia masih sangat merindukanmu." Ming Fu menatap dengan penuh kerinduan sambil berkata, "Ayahmu adalah orang yang keras kepala. Setelah meninggalkan tempat ini, carikan ibu tiri untuknya." Ming Fu yakin bahwa dia tidak akan bisa pergi. Dia tidak bisa membiarkan Xiang Yangzhan menghabiskan sisa hidupnya sendirian. "Ibu, jangan berkata begitu. Seperti yang kukatakan, keluarga kita akan bersatu kembali," kata Xiang Shaoyun. "Ayo kita tinggalkan tempat ini. Ini bukan tempat yang pantas kita tinggali." Ming Fu mengangguk dan pergi bersama Xiang Shaoyun. Senyum gembira selalu menghiasi wajahnya. Ini adalah hari paling bahagia baginya dalam 30 tahun terakhir. Baru sekarang ia teringat anggota klan pemakan kegelapan yang telah menyerangnya. Xiang Shaoyun tentu saja menceritakan apa yang dia ketahui.
Ternyata masih ada yang selamat dari klan itu. Nak, kau harus berhati-hati jika bertemu mereka di masa depan. Kemampuan mereka sangat menakutkan. Satu kesalahan saja akan merenggut segalanya darimu saat menghadapi mereka, ingatkan Ming Fu. Xiang Shaoyun mengangguk, baiklah. Klan pemakan kegelapan tampaknya dibenci. Apakah ibu tahu alasannya? Mereka terlalu ambisius, ingin menjadi penguasa tunggal para iblis. Karena itu, kami, klan naga iblis, dan klan iblis abadi telah bekerja sama untuk mengusir mereka dari alam iblis, jawab Ming Fu. Diusir. Xiang Shaoyun terkejut. Apakah ada jalan keluar lain dari alam iblis? Karena klan pemangsa kegelapan tidak berada di wilayah kekuasaan tersebut, jelas bahwa mereka tidak diasingkan ke sana. Ini berarti ada jalan keluar lain dari wilayah iblis. Tentu saja, tetapi jalan itu juga tabu. Orang jarang selamat jika menempuh jalan itu, kata Ming Fu. Bab 1266. Sebagai pangeran ke-19, Xiang Shaoyun memiliki istana pribadi yang ditugaskan kepadanya. Di bawah bimbingan Ming Qigeng, Xiang Shaoyun dan Ming Fu tiba di istana yang telah ditentukan untuk mereka. Di sana, Ming Fu menghela napas dan berkata, aku tidak pernah menyangka istana ini masih kosong. Ini adalah istana yang sama tempat dia dulu tinggal, istana terbaik yang tersedia bagi para pangeran dan putri. Istana ini memiliki desain arsitektur yang unik dan diselimuti energi jahat yang kuat. Putri, Anda sudah familiar dengan peraturan klan. Saya harus merepotkan Anda untuk menyampaikan peraturan tersebut kepada pangeran ke-19. Saya permisi dulu, kata Ming Qigeng sebelum pergi. Sebagai seorang ahli alam dewa, dia sudah menunjukkan rasa hormat yang besar kepada mereka dengan melakukan hal ini untuk mereka. Ada para pelayan dan penjaga terlatih di istana yang menunggu untuk melayani Xiang Shaoyun dan Ming Fu. Ketika keduanya memasuki istana, para pelayan menyambut mereka dengan hormat. Di antara para pelayan, Xiang Shaoyun melihat wajah yang familiar. Orang itu membungkuk dan berkata, Ming Helian menyambut pangeran dan putri. Helian akan melayani semua kebutuhan Anda mulai sekarang. Xiang Shaoyun tidak pernah menyangka orang yang menangkapnya akan berubah menjadi kepala pelayannya. Perubahan itu benar-benar terlalu dramatis. Bahkan, Ming Helian sendiri pun tidak menduga hal itu akan terjadi. Dia seharusnya tidak memenuhi syarat untuk melayani seorang pangeran. Setelah menerima tugas itu, dia merasa gembira sekaligus khawatir. Dia akhirnya bisa memasuki area penting klan, yang akan membantu prospek masa depannya. Namun, dia juga khawatir Xiang Shaoyun akan tidak menyukainya dan mempersulitnya. Xiang Shaoyun tidak lagi mempedulikan konflik mereka sebelumnya. Dia mengikuti Ming Fu dan memilih kamar mereka. Harus diakui bahwa ruang hidup klan Nether Kekaisaran cukup mirip dengan ruang hidup manusia. Meskipun gaya konstruksinya berbeda, masih ada ruang pribadi untuk setiap penghuni. Xiang Shaoyun mungkin akan mampu beradaptasi dengan kehidupan di sini. Xiang Shaoyun dan Ming Fu menghabiskan banyak waktu bersama, seolah-olah mencoba menebus tahun-tahun yang hilang. Ming Fu memberi Xiang Shaoyun penjelasan tentang versi sederhana dari aturan klan. Xiang Shaoyun menghafal semuanya. Selama dia tidak menyentuh beberapa anggota klan, pada dasarnya dia bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Jika dia melakukan kejahatan berat yang tidak dapat dimaafkan, dia akan dieksekusi. Xiang Shaoyun tidak berniat tinggal di sini selamanya. Dia menatap ibunya dan bertanya, Ibu, apakah ibu tahu bagaimana kita bisa meninggalkan tempat ini? Ming Fu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku seorang pendosa. Tidak mungkin bagiku untuk pergi. Sebagai seseorang yang ditangkap dan dibawa kembali ke sini, tidak mungkin juga bagimu untuk pergi kecuali jika Raja Nether mengizinkannya. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Xiang Shaoyun mengerutkan kening. Ming Fu memegang tangannya dan berkata, tenang saja dan tetaplah di sini sebentar bersama ibumu. Tunggu saja dan lihat. Mungkin kesempatan akan muncul di masa depan. Xiang Shaoyun juga tahu bahwa ini bukan masalah yang mudah dipecahkan. Dia hanya bisa mengangguk setuju. Dalam beberapa hari berikutnya, Xiang Shaoyun tinggal di istana dengan patuh. Selain menghabiskan waktu bersama ibunya, dia menghabiskan sisa waktunya untuk berlatih. Dia ingin menjadi lebih kuat dan pergi. Para wanitanya, putranya, saudara-saudaranya, dan bawahannya sedang menunggunya di luar. Dia tidak ingin terjebak di sini selamanya. Kultivasi energi astralnya telah mencapai puncak alam fondasi jiwa tahap ketiga. Dia tidak terlalu jauh dari terobosan berikutnya. Bahkan di alam iblis, dengan fisik bintang 9-nya, dia masih bisa menyerap energi astral dari sekitarnya. Tekanan untuk melarikan diri menyebabkan Xiang Shaoyun menggunakan kristal spiritualnya dan beberapa item tingkat penguasa untuk mendorong kultivasinya ke alam fondasi jiwa tahap keempat. Dengan terobosan yang diraihnya, ia tidak lagi bisa menekan jiwa sucinya.
Jiwa sucinya menembus ke alam suci tingkat kedua. Lagi pula, jiwa sucinya juga telah banyak mendapat manfaat ketika ia memperoleh kultivasi iblisnya. Ia hanya menekan pertumbuhannya. Sekarang kultivasi energi astralnya juga telah menembus batas, wajar jika jiwanya tumbuh lebih jauh. Di atas fondasi jiwa 4 lapis yang berkilauan, tanda-tanda jiwa yang lebih dalam muncul. Sebuah koneksi yang lebih dalam lagi terbentuk antara fondasi jiwanya dan domain neter kekaisaran. Koneksi itu begitu kuat sehingga ia merasa dapat mengendalikan tanda-tanda jiwa tersebut dan menggunakannya untuk menyerang melalui domain neter kekaisarannya. Jika ia dapat melakukan itu, rantai di domainnya akan mencapai tingkat yang sepenuhnya baru. Saat memikirkan hal itu, dia memutuskan untuk mengujinya. Dia melepaskan domain neter kekaisaran dan mengaktifkan fondasi jiwanya di dalamnya. Namun, fondasi jiwa itu masih tersembunyi dan tidak mudah terdeteksi. Dia menyebarkan kehendaknya ke tanda-tanda jiwa. Tanda-tanda jiwa pada dasarnya merupakan representasi dari banyak kekuatan dan teknik yang telah dia kembangkan. Dalam bentuk tanda-tanda jiwa, mereka menyatu dan bergabung dengan fondasi jiwa. Tanda-tanda jiwa itu berkedip dan muncul di alam tersebut. Mereka muncul dalam berbagai bentuk, seperti kilat, kobaran api yang dahsyat, dan jarum emas yang tajam. Karena Xiang Shaoyun belum menyempurnakan kendalinya, manifestasi tersebut tampak kacau. Namun, dia tetaplah penguasa wilayahnya. Tidak akan sulit baginya untuk mengendalikan semua yang terjadi di dalamnya. Setelah beberapa kali mencoba, dia akhirnya dapat menggunakan berbagai tanda jiwa untuk melancarkan serangan yang berbeda. Serangan-serangan ini tidak lebih lemah daripada rantai-rantai tersebut. Bisa dikatakan bahwa wilayah tersebut telah berubah menjadi dunia independen. Xiang Shaoyun dapat dengan bebas menyerang penyusup manapun dengan 9 kekuatan berbeda yang dia kembangkan. Jika hal ini terungkap, itu akan menjadi penemuan yang sangat mengejutkan bagi klan Neter Kekaisaran. Xiang Shaoyun pada dasarnya telah merintis jalan yang sama sekali berbeda, memberikan domain Neter Kekaisarannya kekuatan yang lebih besar. Saat berlatih, ia mewujudkan berbagai tanda jiwa yang berbeda, menciptakan tinju, telapak tangan, pedang, dan sejenisnya. Di bawah kendalinya, tanda jiwa itu menyelimuti sebuah batu besar dan meledakkannya menjadi bubuk halus. Serangan ini setara dengan serangan berkekuatan penuhnya. Saat seseorang memasuki domain Neter Kekaisarannya, dia akan mampu melakukan lebih dari sekadar menyerang dengan rantai. Dia juga dapat memanfaatkan tanda jiwanya dan menghancurkan lawan-lawannya. Bahkan, tanda jiwa ini jauh lebih merusak daripada rantai-rantai itu. Lawan yang mahir menangkis serangan jiwa pun kini tidak bisa dengan mudah lolos dari wilayah kekuasaannya. Xiang Shaoyun mengakhiri sesi kultivasi. Senyum terukir di wajahnya saat dia bergumam, dengan kekuatan alam Neter Kekaisaranku, aku tidak akan takut pada siapapun di bawah alam suci agung. Sebelum sempat membersihkan diri, ia mendapati beberapa tamu datang ke istana. Tentu saja ia akan menyambut tamu, tetapi tamu-tamu ini tampaknya sedang memarahi ibunya. Hal itu membuatnya marah. Bab 1267. Beberapa anggota klan Neter Kekaisaran telah datang ke istana Xiang Shaoyun. Salah satu dari mereka bertubuh tinggi dan tegap. Ia mengenakan baju zirah unik klan Neter Kekaisaran dan memakai mahkota emas serta ikat pinggang emas, yang menunjukkan statusnya yang luar biasa di dalam klan. Orang ini tak lain adalah pangeran ketujuh sebelumnya. Karena usianya, dia sekarang menjadi paman kekaisaran. Namanya Ming Abi, seorang Saint Iblis tingkat lanjut. Dia tidak lemah bahkan jika dibandingkan dengan banyak anggota keluarga kerajaan. Kekuatannya memberinya prestise yang cukup tinggi. Ming Fu pernah mengalahkannya, dan sejak saat itu, dia menyimpan perasaan tidak enak terhadapnya. Saat Ming Fu jatuh, Ming Abi inilah yang berusaha memperparah keadaan dan menyebabkan hukuman Ming Fu menjadi lebih berat. Dengan Ming Fu yang bebas dan putranya diangkat menjadi pangeran baru, Ming Abi tidak bisa tenang. Dia tidak akan membiarkan Ming Fu dan putranya mendapatkan tempat di klan, atau masalah akan datang menghampirinya. Karena itu, dia datang untuk membuat masalah bagi Ming Fu dan putranya, mencoba mengusir mereka dari klan. Saudariku, apakah kau tidak malu kembali ke istana ini? Lagi pula, putramu yang berdarah campuran itu berani menyelinap masuk ke klan. Kau benar-benar berani, cela Ming Abi. Dia tidak akan pernah berani berbicara seperti ini kepada Ming Fu di masa lalu. Tetapi setelah bertahun-tahun tidak berlatih, Ming Fu sekarang jauh lebih lemah darinya, itulah sebabnya dia berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepadanya. Ming Fu tahu bahwa Ming Abi menyimpan permusuhan yang mendalam terhadapnya, tetapi dia bukan lagi putri yang keras kepala seperti dulu. Dia menjawab, kita hanya berada di sini atas perintah Raja Neter. Apakah kau mempertanyakan keputusannya? Ming Fu bukanlah orang bodoh. Dia memang sudah tidak lagi mendapat dukungan klan, tetapi dia masih tahu bagaimana memanfaatkan pengaruh orang lain untuk menekan Ming Abi.
Dengan Raja Nether yang secara pribadi mengeluarkan dekrit tersebut, siapa yang berani mempersulit dirinya dan putranya? Benar saja, Ming Abi terdiam sesaat. Dia merasa sangat tidak nyaman, tetapi meskipun amarahnya meluap, dia tidak bisa berkata apa-apa. Saat itu, Xiang Shaoyun masuk ke ruangan dan berkata, "Ibu, anjing mana yang menggonggong tanpa henti di sini?" Dia telah mendengar semua yang dikatakan Ming Abi dan dapat merasakan permusuhan Ming Abi yang jelas terhadap ibunya. Tentu saja, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. "Kurang ajar, kau berani bicara padaku seperti ini." Orang pertama yang dilihat Ming Abi setelah berbalik adalah Xiang Shaoyun. Tanpa ragu, ini adalah bocah kurang ajar yang dia bicarakan tadi. Xiang Shaoyun mengabaikannya dan melirik semua orang yang hadir. Dia berkata, "Kalian berada di istana pangeran ini. Segera pergi, atau jangan salahkan aku jika aku bersikap tidak sopan." Di klan Nether Kekaisaran, istana pribadi seseorang sama seperti wilayah pribadinya. Tidak seorang pun bisa dengan mudah mengganggu wilayah tersebut. Karena itu, Xiang Shaoyun tidak repot-repot menunjukkan kesopanan dan tidak takut mereka akan bertindak berlebihan di istananya. "Kau baru pangeran ke-19. Jangan terlalu sombong, atau kau akan kesulitan bertahan di keluarga kerajaan," kata orang yang berdiri di samping Ming Abi. Dia adalah pangeran ke-15, Ming Pan. Dia adalah keponakan Ming Abi dan dulunya lebih kuat dari Xiang Shaoyun ketika Xiang Shaoyun pertama kali tiba. "Kalau kau sudah selesai bicara, pergilah," kata Xiang Shaoyun tanpa sedikit pun kesopanan. Sepertinya dia benar-benar menganggap dirinya jagoan. "Ming Pan, tantang dia." Pertarungan antar pangeran tidak melanggar aturan. Bahkan Raja Nether pun tidak akan menyalahkanmu karenanya, kata Ming Abi. "Heh, aku juga berpikir begitu. Pangeran ke-19, aku, Ming Pan, dengan ini menantangmu untuk berduel. Apakah kau berani menerima tantangan ini?" kata Ming Pan sambil mencibir. Di klan Nether Kekaisaran, mereka yang seangkatan diperbolehkan untuk saling menantang secara bebas. Menghindar dari tantangan akan membuat seseorang menjadi bahan tertawaan. Ini adalah dunia bagi yang kuat. Hanya yang kuat yang akan dihormati. Baik Ming Pan maupun Xiang Shaoyun adalah pangeran, tetapi Ming Pan memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Seseorang seperti dia yang menantang Xiang Shaoyun pada dasarnya dapat dianggap sebagai tindakan menindas junior. Namun, Xiang Shaoyun adalah seseorang yang bahkan telah mengalahkan Ming He, jadi dalam arti tertentu, tantangan ini dapat diterima. Kau tak tahu malu. Ming Fu dapat merasakan bahwa Xiang Shaoyun hanyalah seorang Raja Iblis tingkat 9. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi Ming Pan, seorang Raja Iblis tingkat 3? Sepertinya kau sudah menjadi bodoh karena dikurung selama bertahun-tahun. Jika putramu tidak memiliki keberanian untuk menerima tantangan, kau boleh keluar dari istana ini, kata Ming Abi. Ia ingin terlebih dahulu mengusir mereka dari keluarga kerajaan sebelum memikirkan cara untuk mengusir mereka dari klan sepenuhnya. "Kau yakin ingin menantangku?" tanya Xiang Shaoyun acuh tak acuh. "Tentu saja." "Apakah kau berani menerima tantanganku?" tanya Ming Pan dengan nada provokatif. "Haha, apa yang perlu ditakutkan? Kita bisa saja bertarung sampai mati." "Beranikah kau?" tantang Xiang Shaoyun sambil tertawa terbahak-bahak. "Nak, apakah kau sudah gila?" "Jangan terima tantangan itu," kata Ming Fu dengan cemas. Dia meraih tangan Xiang Shaoyun dan mencoba menyembunyikannya di belakangnya. Ini adalah reaksi naluriah seorang ibu. Dia ingin melindungi putranya. Namun, ia tidak bisa membujuk Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun memberi isyarat padanya dengan matanya dan berkata, "Ibu, ibu harus percaya pada putra ibu." Ming Fu tidak setuju, "Tidak, sama sekali tidak. Jarak antara kalian berdua terlalu besar. Menyerahlah jika kau tak mau menerima tantangan. Jangan khawatir. Kau hanya akan sedikit dipermalukan." "Kau sudah biasa dipermalukan," kata Ming Pan. "Benar. Menyerahlah dan pergi. Kau tidak lagi berhak tinggal di istana kekaisaran," kata Ming Abi. "Kau terlalu sombong. Mari kita bertarung sampai mati," kata Xiang Shaoyun sambil menunjuk Ming Pan. "Tidak." Ming Fu menghentikan pertarungan itu lagi. "Ibu, ini menyangkut kehormatanku. Percayalah padaku," kata Xiang Shaoyun dengan sungguh-sungguh sambil menggenggam tangan Ming Fu. Hati Ming Fu melunak ketika melihat kepercayaan diri di mata Xiang Shaoyun. Dia berkata, "Hati-hati. Mengakulah jika kau tidak seimbang. Lagi pula kultivasimu lebih rendah, jadi tidak masalah jika kau kalah." "Tenang saja. Aku tidak akan kalah," kata Xiang Shaoyun. Sudah saatnya dia menegakkan dominasinya di antara keluarga kerajaan, memberitahu orang lain bahwa dia bukanlah orang yang bisa diremehkan. "Bagus sekali. Ayo kita pergi ke Kolosem," kata Ming Pan. Dia tahu kemampuan yang dimiliki Xiang Shaoyun,
tetapi karena Ming Pan lebih kuat dari Ming He, dia tetap yakin bisa mengalahkan dan dengan mudah membunuh Xiang Shaoyun. Karena itu, Ming Pan berani menantang Xiang Shaoyun. Ming Abi tersenyum puas sambil berkata, "Ayo pergi. Aku yakin semua orang di klan akan mengingat namamu setelah pertarungan ini, Pangeran ke-19. Hehe, ya, itu juga harapanku," kata Xiang Shaoyun sambil tertawa. "Jika aku cukup beruntung untuk menang, apakah kau berani menerima tantanganku selanjutnya?" Semua orang menganggap pertanyaannya sangat bodoh hingga hampir terdengar lucu. Mereka tertawa terbahak-bahak. "Haha, jika kau bisa mengalahkan Ming Pan, kau memang layak untuk menantangku," kata Ming Abi sambil tertawa terbahak-bahak. Bab 1268. Kolosem. Disinilah para anggota klan Nether Kekaisaran berlatih tanding satu sama lain, mirip dengan arena pertarungan yang biasa digunakan manusia. Xiang Shaoyun, Ming Pan, dan yang lainnya tiba. Tidak banyak orang di Kolosem, karena hanya orang dalam keluarga kerajaan yang diizinkan menyaksikan latihan tanding ini. Berkat promosi teliti Ming Abi, cukup banyak orang dalam yang datang. Pangeran ke-19 yang baru sedang bertarung melawan Ming Pan. "Menarik," kata seorang pangeran sambil tersenyum merenung. Ming Pan tidak lemah. Dia berbeda dari Saint Iblis baru seperti Ming He. Meskipun Pangeran ke-19 dapat memanggil gerbang Yin Nether, dia mungkin bukan tandingan Ming Pan, kata orang lain. Pangeran ke-19 diangkat oleh Raja Nether sendiri. Sebagai seseorang yang telah membangkitkan 3 kemampuan, dia bahkan tidak perlu melalui upacara adat. Sayang sekali dia bukan keturunan murni. Kalau tidak, Ming Pan tidak akan berani menantangnya. Kudengar dia adalah putra dari putri kecil sebelumnya. Wajar jika garis keturunannya begitu kuat. Jika dia bersedia mengabdi pada klan dengan nyawanya, bukanlah hal buruk untuk memilikinya di dalam klan. Sebagian besar dari mereka hanya datang untuk menonton pertunjukan yang bagus. Mereka semua yakin bahwa Xiang Shaoyun tidak akan mampu menandingi Ming Pan. Jarak kekuatan antara keduanya terlalu besar. Di antara orang-orang yang datang terdapat 2 paman kekaisaran. Keduanya sangat kuat dan bahkan lebih kuat dari Ming Abi. Mereka duduk tinggi di atas semua orang, tampak megah dan agung. Keduanya tetap diam, dan tatapan mereka tertuju pada Xiang Shaoyun dan Ming Fu dengan emosi yang rumit di mata mereka. Ketika Ming Fu melihat mereka, ekspresinya berubah menjadi tidak wajar. "Ibu, apa yang terjadi? Apakah ibu tidak percaya padaku?" tanya Xiang Shaoyun. Ming Fu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja tidak. Hati-hati. Jika kau tidak bisa menang, menyerah saja. Raja Nether sendiri yang telah menunjukmu. Ming Pan tidak akan berani melakukan apapun padamu. Jangan khawatir, ibu. Kekuatan putramu melampaui imajinasi terliar mereka," kata Xiang Shaoyun sambil menyeringai. Dia tidak hanya memperoleh basis kultivasi iblis, tetapi dia juga telah mencapai alam fondasi jiwa tingkat keempat. Adapun jiwanya, telah mencapai alam suci tingkat kedua. Dia bahkan tidak akan takut pada seorang suci dalam pertempuran. "Pangeran ke-19, kau boleh mulai," kata Ming Pan sambil mencibir setelah melompat ke dalam arena. Xiang Shaoyun juga dengan lincah mendarat di dalam. Akhirnya, semua orang dapat melihat dengan jelas Pangeran ke-19 yang misterius itu. Saat ia bertarung di Kolosem sebelumnya, hanya sedikit orang yang melihat penampilan aslinya. Sekarang, anggota keluarga kerajaan akhirnya berkesempatan untuk melihatnya. Para iblis selalu menentang manusia. Karena itu, penampilan Xiang Shaoyun yang menyerupai manusia menimbulkan kebencian pada sebagian dari mereka. Tetapi ketika rune Xiang Shaoyun bergetar dengan kekuatan yang mirip dengan kekuatan mereka, kebencian mereka berubah menjadi persahabatan. "Sebelum kita bertarung, haruskah kita menandatangani surat pernyataan pelepasan tanggung jawab?" tanya Xiang Shaoyun. "Haha, apa kau pikir ini dunia manusia? Setiap prajurit yang menginjakkan kaki di Kolosem siap mati. Kami tidak membuang waktu dengan surat pernyataan. Jika kau benar-benar bisa membunuhku, kau tidak perlu menanggung konsekuensi apapun," kata Ming Pan sambil tertawa terbahak-bahak. "Begitu. Kalau begitu, mari kita mulai," kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Wilayah Nether Kekaisaran. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menggunakan domain Nether Kekaisaran secara langsung. Dia tidak akan memberi lawannya kesempatan untuk mengalahkannya. Hanya di domain Nether Kekaisaran dia akan menjadi penguasa mutlak. Di sana, dia bahkan berani menghadapi seorang Saint Iblis. Ada batasan jangkauan domain Nether Kekaisaran. Xiang Shaoyun tidak akan bisa menjebak siapapun yang berada di luar jangkauannya. Domainnya cukup besar untuk meliputi seluruh Kolosem, jadi Ming Pan tidak bisa melarikan diri kecuali dia keluar dari Kolosem. Xiang Shaoyun telah mempertimbangkan jangkauan wilayah kekuasaannya ketika menyetujui tantangan ini. Tentu saja,
jika Ming Pan terbang tinggi ke langit tepat waktu, dia masih bisa lolos dari wilayah tersebut. Namun, Ming Pan tidak melakukannya, dan dia melepaskan wilayah neter kekaisarannya sendiri. Wilayah Ming He tidak cocok untukmu. Mari kita coba wilayahku saja, kata Ming Pan sambil tersenyum. Seketika itu, kedua wilayah tersebut bertabrakan. Sebagai Saint Iblis tingkat ketiga, wilayah neter kekaisaran milik Ming Pan luas dan kuat. Wilayah Ming He tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan miliknya. Pada saat ini, Ming He juga mengamati pertempuran tersebut. Ia berseru dalam hati, baru setahun berlalu, namun wilayah anak itu telah menjadi jauh lebih menakutkan. Orang biasa tidak dapat merasakan keberadaan wilayah tersebut, tetapi sebagai sesama anggota klan neter kekaisaran, mereka peka terhadapnya. Mereka bahkan dapat merasakan kekuatan wilayah tersebut dengan jelas. Wilayah yang mengejutkan Ming He bukanlah milik Ming Pan, melainkan milik Xiang Shaoyun. Sebelumnya, Xiang Shaoyun belum benar-benar memantapkan kultivasi iblisnya. Bahkan pada saat itu, domain neter kekaisarannya sudah sangat kuat. Dengan kultivasi iblisnya yang telah dipadatkan dan terobosan dalam kultivasi energi astralnya, domain neter kekaisarannya telah meningkat ke level yang baru. Domain itu menjadi jauh lebih besar dan lebih kuat. Ming He dapat dengan jelas merasakan perbedaan antara wilayah ini dan wilayah sebelumnya. Ia khawatir atas nasib Ming Pan sambil mencibir dalam hati, sepertinya Ming Pan akan menderita akibat provokasinya sendiri. Para pangeran juga saling bersaing. Masing-masing dari mereka memiliki kesempatan untuk menjadi Raja Neter berikutnya. Karena itu, Ming He sebenarnya tidak menyukai Xiang Shaoyun maupun Ming Pan. Dia senang melihat salah satu dari mereka kalah. Ming Pan juga bisa merasakan kekuatan wilayah Xiang Shaoyun. Dia merasa tertekan, tetapi dia seperti anak panah yang terpasang pada busur. Dia tidak bisa lagi mundur dari pertarungan ini. Matilah. Ming Pan menggunakan runenya dan bersiap untuk melahap wilayah kekuasaan Xiang Shaoyun dengan wilayah kekuasaannya sendiri. Dia menggunakan kultivasi alam suci miliknya untuk menekan jiwa Xiang Shaoyun dengan harapan dapat menghentikan wilayah Xiang Shaoyun. Sayangnya, penekanan jiwanya tidak cukup kuat untuk mengancam jiwa Xiang Shaoyun. Kedua wilayah tersebut bertabrakan dan mulai saling melahap. Saat kedua wilayah kekuasaan itu berbenturan, Ming Pan menyerang Xiang Shaoyun dan meraung, wilayah kekuasaanmu akan runtuh dengan sendirinya setelah aku merebut tubuh utamamu. Xiang Shaoyun mencibir dan berkata, karena kau mencari kematian, kau tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali dirimu sendiri. Saat dia mengatakan itu, domain neter kekaisarannya tiba-tiba meletus seperti badai. Banyak tanda jiwa berubah menjadi berbagai serangan dan menghujani domain Ming Pan. Tanda-tanda jiwa itu bahkan menjangkau keluar dari domain untuk menyerang Ming Pan sendiri, membuatnya ketakutan. Bab 1269. Domain neter kekaisaran Xiang Shaoyun telah menyatu dengan fondasi jiwanya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh anggota klan neter kekaisaran lainnya. Ming Pan tidak pernah menyangka akan ada serangan lain yang datang dari domain tersebut, dan rentetan serangan itu benar-benar mengejutkannya. Dia bereaksi dengan gesit dan segera memasuki mode bertahan sambil mundur. Namun, domainnya mulai menyusut akibat bombardir tersebut. Xiang Shaoyun memanfaatkan kesempatan itu untuk terus maju. Domainnya berputar dan mengirimkan banyak serangan yang terbentuk dari tanda jiwanya, membombardir Ming Pan dan domainnya. Tinju, telapak tangan, pedang, saber, segala macam serangan terbang keluar dari domain tersebut, masing-masing dengan kekuatan yang mampu mengancam seorang Saint. Ming Pan tampak menyedihkan saat ia berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Ia tidak bisa melindungi dirinya sendiri dan wilayah kekuasaannya secara bersamaan. Rentetan serangan memaksanya untuk mundur berulang kali. Kupikir kau sangat kuat. Kenapa kau lari? Kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Dalam wilayah kekuasaannya, dia adalah penguasa tertinggi. Dia bisa mengubah semua tanda jiwanya menjadi serangan hanya dengan sebuah pikiran. Kecuali seseorang jauh lebih kuat darinya, orang itu tidak akan mampu menandinginya dalam situasi ini. Ming Pan bukanlah orang lemah, tetapi domain neter kekaisarannya jauh lebih rendah daripada milik Xiang Shaoyun. Dengan tak berdaya, ia menarik domainnya. Tepat ketika ia hendak diselimuti oleh domain Xiang Shaoyun, ia terbang ke udara, tidak lagi berani menghadapi Xiang Shaoyun secara langsung. Xiang Shaoyun tentu saja tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia mengejar ke udara dan memperluas wilayah kekuasaannya, berusaha menjebak Ming Pan di dalamnya. Ming Pan tidak bisa meninggalkan Kolosem, karena itu akan dianggap sebagai kekalahannya. Karena tidak ada pilihan lain, dia menghunus senjatanya dan menyerang Xiang Shaoyun dengan segenap kekuatannya. Sebagai Saint Iblis tingkat ketiga, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Serangannya menyebabkan ruang itu sendiri runtuh. Bahkan wilayah kekuasaan Xiang Shaoyun pun tidak dapat sepenuhnya melingkupinya.
Jika ini terus berlanjut, Xiang Shaoyun benar-benar akan tak berdaya menghadapinya. Namun, Xiang Shaoyun bertekad menggunakan Ming Pan untuk menegakkan dominasinya. Tentu saja, dia tidak akan memberi Ming Pan kesempatan sedikitpun. Klon jiwanya terbang keluar dan menghilang. Karena semua orang fokus pada wilayah kekuasaannya, tidak ada yang memperhatikan klon jiwa tersebut. Bahkan Ming Pan pun tidak menyadari apapun. Meskipun jiwa Xiang Shaoyun memiliki tingkat kultivasi yang sedikit lebih rendah daripada Ming Pan, jiwanya cukup kuat untuk tidak takut pada lawan setingkat ini. Jiwanya bergerak cepat dan langsung tiba di belakang Ming Pan. Dengan indera yang tajam, Ming Pan segera merasakan sesuatu. Sayangnya, sudah terlambat. Sebuah tendangan keras menghantam pantatnya. Bersamaan dengan rasa sakit yang tajam di bagian belakangnya, Ming Pan terlempar ke tanah. Pada saat itulah Xiang Shaoyun sepenuhnya menyelimuti Ming Pan dalam wilayah kekuasaannya. Banyak rantai dan tanda jiwa menghantam Ming Pan dari segala arah. Ming Pan bereaksi dengan cara yang sesuai dengan statusnya sebagai Saint Iblis. Sebuah senjata aneh dan perisai muncul di tangannya. Dia mengayunkan senjatanya ke segala arah sambil melindungi dirinya dengan perisai. Domain neter kekaisaran adalah kemampuan unik klan kita, namun kau mengubahnya menjadi sesuatu seperti ini. Kau benar-benar bajingan. Matilah, teriak Ming Pan dengan marah. Banyak serangan dilancarkan dari senjatanya saat energi iblisnya yang tak terbatas meluap kemana-mana, berusaha menghancurkan domain di sekitarnya. Sebagai anggota klan neter kekaisaran, Ming Pan tidak terlalu terkekang oleh wilayah tersebut. Dengan demikian, dia masih mampu melepaskan serangan yang kuat bahkan ketika terperangkap di dalamnya. Wilayah kekuasaan Xiang Shaoyun berubah menjadi medan perang saat pertempuran sengit berkecamuk di dalamnya. Sayangnya bagi Ming Pan, Xiang Shaoyun tetaplah penguasa wilayah ini. Dengan tambahan klon jiwanya, bukanlah hal yang sulit baginya untuk mengambil nyawa Ming Pan. Sambil menekan Ming Pan dengan tanda jiwanya, Xiang Shaoyun mengirimkan klon jiwanya. Seketika, serangan dahsyat datang dari sudut yang tak terduga. Di dalam domain tersebut, jiwa Xiang Shaoyun dapat bergerak bebas. Ming Pan tidak memiliki cara untuk menghentikan klon tersebut. Dan dengan demikian, klon tersebut memberinya pukulan telak dan menghancurkan pertahanannya, membiarkan banyak serangan tanda jiwa menghantamnya. Tidak. Ming Pan meraung tak percaya. Dia tidak bisa menerima kekalahannya, dan dia berjuang untuk menggunakan kemampuan keduanya. Sayangnya, dia tidak diberi kesempatan, rantai membelenggu seluruh tubuhnya, membuatnya benar-benar tak berdaya saat hujan serangan terus menghujaninya. Karena kau berniat menginjak-injakku dan ibuku, kau bisa mati, kata Xiang Shaoyun. Dia mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke leher Ming Pan. Pada saat yang sama, ia menarik diri dari kekuasaannya, memungkinkan semua orang untuk menyaksikan eksekusi tersebut. Berhenti, teriak Ming Abi. Berteriak adalah satu-satunya hal yang berani dia lakukan. Ini adalah pertarungan yang adil. Dia tidak akan berani memasuki Kolosem, karena klan akan menghukum siapapun yang berani mengganggu pertarungan di Kolosem. Dengan darah iblis murni mengalir di nadinya, Xiang Shaoyun bukan lagi orang yang sama. Tanpa ragu-ragu, ia dengan tegas memenggal kepala Ming Pan. Pupil mata semua pengamat menyempit. Anak ini. Ming He merasakan merinding. Dia merasa bahwa jika bukan karena perlindungan Ming Qigeng, dia akan mengalami nasib yang sama. Inilah harga yang harus dibayar karena menantang pangeran ini, ujar Xiang Shaoyun dingin sambil menatap Ming Abi. Kemudian ia menunjuk Ming Abi dan berkata dengan lantang, seperti yang kukatakan, kau selanjutnya setelah dia. Ayo, matilah juga. Tantangannya membuat semua orang khawatir. Apakah pangeran ke-19 ini gila? Dia berani menantang Tuan Abi. Bahkan pangeran ke-15 pun terbunuh dengan begitu mudah. Tidak mengherankan jika dia berani menantang Lord Abi. Sepertinya pertunjukan yang menarik akan segera tersaji. Pangeran ke-19 ini tampaknya benar-benar kejam. Bahkan pangeran ke-15 pun terbunuh. Tapi itu sesuai dengan temperamen klan kita. Tak heran Raja Neter begitu menyukainya. Dia memiliki masa depan yang cerah di klan ini. Sayang sekali dia setengah manusia. Akan sempurna jika dia berdarah murni. Betapa bodohnya. Tuan Abi jauh lebih kuat daripada pangeran ke-15. Pangeran ke-19 ini sedang mencari kematian. Bab 1270. Xiang Shaoyun berdiri di tengah kolosem, runenya berkelap-kelip sementara tubuhnya diselimuti energi iblis, tampak seperti pangeran iblis yang perkasa. Entah mengapa, Xiang Shaoyun tampak menyilaukan bagi Ming Abi. Seperti duri yang akan selamanya menusuk matanya, Xiang Shaoyun memberinya sensasi yang sangat tidak nyaman. Karena kau bersikeras untuk mati, tak seorang pun akan bisa menyelamatkanmu, Ming Abi meraung dan melangkah masuk ke kolosem. Ming Fu ingin mengatakan sesuatu,
tetapi ketika dia merasakan kepercayaan diri dan niat bertempur Xiang Shaoyun yang tak terbatas, dia memutuskan untuk tidak mengatakannya. Saudara Zan, putra kita kuat, gumam Ming Fu sambil tersenyum puas. Ming Fu dulunya juga seorang pemuda yang bersemangat. Meskipun dia seorang wanita, dia sama teguhnya dengan seorang pria. Kekeras kepalaannya bahkan menyaingi Xiang Yangzan. Namun, dia tidak akan bisa menandingi Xiang Yangzan jika bukan karena kemampuan bawaannya saat itu. Xiang Shaoyun mewarisi bakat kedua orang tuanya, bahkan menjadi lebih luar biasa daripada mereka. Kedua paman kaisar yang duduk di atas semua orang lain memiliki tatapan rumit di mata mereka. Mereka tampaknya memiliki harapan yang lebih tinggi untuk pertarungan antara Xiang Shaoyun dan Ming Abi. Masih belum terlambat bagimu untuk bersujud dan meminta maaf kepadaku. Jika tidak, aku harus memperjuangkan kehormatanku meskipun kau seorang pangeran yang diangkat oleh Raja Nether, kata Ming Abi, mencegah siapapun mengklaim bahwa dia tidak menghormati Raja Nether. Jika Xiang Shaoyun menolak untuk mengalah setelah tawarannya, Raja Nether tidak akan bisa berkata apa-apa bahkan jika Ming Abi membunuh Xiang Shaoyun. Hehe, kau bicara seolah-olah kau orang terhormat. Biar ku antar kau juga, kata Xiang Shaoyun sambil mencibir sebelum menyerang. Xiang Shaoyun tahu betul bahwa lawannya adalah Saint Iblis tingkat lanjut yang jauh lebih kuat dari Ming Pan. Dia tidak akan punya kesempatan jika dia tidak mengambil inisiatif. Melawan Ming Pan, Xiang Shaoyun tidak menggunakan domain Nether kekaisarannya. Dia tahu bahwa bahkan domainnya pun tidak dapat melukainya. Sebagai gantinya, dia menggunakan gerbang Yin Nether, salah satu kartu andalannya. Xiang Shaoyun harus mengerahkan kemampuan terbaiknya sejak awal jika ingin mempertahankan inisiatifnya. Setelah kekuatannya bertambah, gerbang Yin Nether membutuhkan waktu yang jauh lebih singkat untuk terbentuk. Dua iblis Yin Nether melangkah keluar dari gerbang tersebut. Ming Abi mengamati dengan tenang sambil mencibir dan berkata, kau benar-benar berpikir kau hebat karena bisa memanggil dua iblis Yin neraka. Kau terlalu naif. Ming Abi kemudian menghilang. Dia menggunakan bakatnya untuk menjadi tak terlihat dan menyembunyikan dirinya saat iblis Yin bawah muncul. Dia menyerbu ke arah Xiang Shaoyun. Tanpa target yang terlihat, iblis Yin bawah tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka berdiri di sana dengan tatapan kosong, menunggu perintah baru dari Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun tidak menyangka hal ini akan terjadi. Sebelum ia pulih dari keterkejutannya, serangan Ming Abi tiba. Serangan jarak jauh itu menghantam Xiang Shaoyun, membuatnya terlempar jauh. Gerbang Nether Yin menjadi tidak stabil, dan kedua iblis Nether Yin itu ditarik kembali ke dalam gerbang. Ming Abi terus menyerang dan melancarkan serangan kaki iblis yang dahsyat, menginjak Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun telah belajar dari serangan sebelumnya. Klon jiwanya terbang keluar dan menebas cakram ke arah Ming Abi. Di alam suci, seseorang dapat menggunakan semua senjata dengan sangat mahir. Cakram adalah senjata suci dengan daya hancur yang luar biasa. Dengan cakram di tangan, jiwa suci itu mampu mengejutkan Ming Abi. Sebagai Saint Iblis tingkat lanjut, Ming Abi tentu saja bukan lawan yang mudah dikalahkan. Tubuhnya berkelebat beberapa kali saat ia menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, sebuah rantai besar muncul di tangannya. Seolah-olah ia telah menarik rantai itu dari neraka itu sendiri. Ia melemparkan rantai itu ke arah Xiang Shaoyun. Belenggu Abi. Dalam sekejap, kolosem berubah menjadi neraka. Rantai yang tak terhitung jumlahnya muncul entah dari mana dan mengepung klon Xiang Shaoyun. Ming Abi tidak menunjukkan belas kasihan dan memperlihatkan kekuatan mengejutkan seorang Saint, menghancurkan ruang itu sendiri. Tentu saja, sebagai seseorang yang mampu melawan lawan di atas kelasnya, kekuatan Xiang Shaoyun juga tidak boleh diremehkan. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan berulang kali menebas rantai yang datang. Mendering. Serangkaian suara tajam terdengar saat cakram berbenturan dengan rantai, menciptakan serangkaian percikan api yang menyilaukan. Dengan instingnya yang tajam, Xiang Shaoyun mencari titik lemah serangan itu, dan tubuhnya mulai berkelebat saat ia bergerak di antara rantai-rantai tersebut. Ia dapat melihat bahwa semua rantai bergerak sesuai dengan teknik pertempuran tertentu. Bergerak mengikuti ritme teknik tersebut, ia menghindari semua serangan. Mundur. Ming Abi meraung saat rantainya menyatu membentuk jaring dan mengepung Xiang Shaoyun. Bahkan cakram pun terlempar ke samping, dan klon Xiang Shaoyun terperangkap dalam jaring. Mati. Ming Abi sangat gembira. Niat membunuh yang kuat terpancar dari matanya saat dia bergerak untuk menghabisi Xiang Shaoyun. Kaulah yang akan mati, suara Xiang Shaoyun menggema saat tubuh utamanya menerjang maju dengan pedang Ibu Yin di tangan. Tubuh utamanya mungkin lebih lemah daripada klonnya, tetapi dia bergerak sesuai dengan ritme teknik bertarung Ming Abi. Dia dengan tepat menangkap celah dalam teknik tersebut dan melepaskan serangan mengerikan dengan pedang Ibu Yin. Tebasan itu seolah membelah kolosem menjadi dua. Ming Abi sepenuhnya fokus pada klon dan mengabaikan tubuh utama.
Tebasan itu membuatnya takut, memaksanya untuk mengubah arah rantainya ke arah pedang yang datang. Klon Xiang Shaoyun mendapatkan kembali kebebasannya dan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan serangan lain. Gerbang Yin Nether. Ming Abi mencoba menangkis tebasan itu dengan rantainya, tetapi pedang itu justru menembus rantainya. Dia menghindar ke samping dengan panik dan berkeringat dingin. Jika dia sedikit lebih lambat, dia pasti sudah terbelah menjadi dua. Pada saat itu, dua iblis yin bawah tiba di belakangnya. Iblis yin bawah ini tampak jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin ini terkait dengan peningkatan kekuatan Xiang Shaoyun baru-baru ini. Ming Abi mampu bertahan meskipun menghadapi dua iblis yin neraka, tetapi saat ini, klon Xiang Shaoyun mengambil pedang ibu yin dari tubuh utamanya. Keadaan hanya akan semakin buruk bagi Ming Abi mulai saat ini. Saatnya kau mati, kata Xiang Shaoyun dingin sambil bergerak dengan kecepatan penuh dan mengayunkan pedangnya ke arah Ming Abi. Ming Abi saja sudah kesulitan menghadapi dua iblis yin neraka. Bagaimana mungkin dia bisa menghadapi pedang itu juga? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.